Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel Izul and Surya. Jadi guys, di video kali ini kita lagi riding. Nah, jadi sambilan kita riding, aku mau bahas tentang motor Yamaha NMAX. Jadi motor aku ini tahun 2022. Udah setahun ya, udah setahun aku pakai All New NMAX yang tahun 2022 guys ya. Nah, jadi di video kali ini aku bakal cerita ya kekurangan dan beberapa kelebihan dari motor Yamaha All New NMAX tahun 2022. Oke, buat teman-teman yang baru bergabung di channel Izul and Surya, jangan lupa diklik tombol subscribe ya, di like juga, di share juga ke teman-teman biar aku juga tambah semangat ya bikin konten video selanjutnya. Oke teman-teman, jadi awal aku beli motor NMAX ini itu di setahun yang lalu ya. Jadi setahun yang lalu, kurang lebih mungkin sekitar 13 bulan yang lalu ya. Nah, pada awal penggunaan motor Yamaha NMAX ini ada banyak sekali kendala teman-teman ya. Itu dimulai di awal 2 bulan pertama itu sudah ada kendala ya. Pertama itu motor All New NMAX ini cepat banget gredek ya. Dan gredeknya itu pada saat RPM rendah ya, atau di kecepatan rendah. Jadi misalnya kalau kita jalan itu di 20 meter ya, 20 km per jam gitu ya. Jadi maaf teman-teman ya, jadi kalau misalnya di kecepatan rendah itu ketika kita mau balik gini ya, mau balik diputar arah gitu ya, dia ada suara gredeknya teman-teman. Cuman nanti kalau ketika di kecepatan tinggi gredeknya langsung hilang ya. Jadi cuma di kecepatan rendah aja suara gredeknya itu muncul guys. Dan itu membuat ya merasa terganggu ya, karena posisinya kan ini masih motor 2 bulan ya. Jadi kita itu masih menikmati masa-masa running untuk motor All New NMAX gitu. Jadi udah mengalami gredek ya, itu membuat kita itu menjadi ya kurang nyaman gitu guys ya. Terus yang kedua itu motor All New NMAX ini di saat 4 bulan kemudian itu mengalami kendala juga guys ya. Nah, kendala ini yang sering banget dialami oleh All New NMAX yang ABS connected. Jadi aku udah searching di grup-grup WhatsApp, grup Facebook ya. Kendalanya apa? Kendalanya ada di aki motor ya. Nah, bukan katanya sih, cuman motor aku ini yang aku alami ya. Jadi motor ini akinya baru 4 bulan motor ini aku pakai itu drop teman-teman ya. Nah, itu 4 bulan itu dalam posisi motor ini setiap hari aku bawa ya, tiap hari melakukan aktivitas tanpa aku diamkan, tanpa aku nggak naik ya selama misalnya beberapa minggu ya. Emang tiap hari motor ini aku buat aktivitas sehari-hari gitu ya. Nah, akinya drop teman-teman. Penyebabnya apa? Penyebabnya adalah karena CCU ya, atau yang biasa disebut yang bisa terhubung connected gitu, yang bisa terhubung dengan HP. Nah, kalau menurut saya ini mungkin ini udah over teknologi ya Yamaha ya. Dia membuat teknologi, cuman masalahnya kekurangannya itu kalau katanya sih ya, kalau nggak dipakai akinya ngedrop. Artinya dia buat smartphone atau istilahnya teknologi yang pintar ya, tapi dia tidak tahu atau tidak memperhatikan bagaimana ketika motor ini kehabisan aki teman-teman, atau akinya drop. Nah, salah satu penyebabnya itu terdapat pada CCU ya, atau di akinya itu sendiri. Nah, penyebabnya memang pada aplikasi smartphone. Katanya kalau kita tidak sering menggunakan aplikasi ini, dia akan ngedrop. Artinya sesuatu misalnya Yamaha itu ketika dia membuat teknologi kan harus memikirkan secara matang-matang ya. Jadi ini bukan perkara aku saja yang alami, tetapi udah banyak banget gitu ya user-user NMAX, apalagi yang tahun 2022. Nah, kalau misalnya teman-teman nggak percaya, kalian bisa cek di grup-grup ya. Kalian bisa tanya-tanya kendala motor NMAX connected yang ABS tahun 2022. Pasti kebanyakan akinya ngedrop teman-teman.
Nah, salah satunya yang aku alami gitu ya. Jadi pemakaian 4 bulan aku udah ganti aki ya. Dan pertanyaannya, kenapa nggak dicas bang? Nah, jadi aku udah beberapa kali ngecas ya untuk HP, untuk aki NMAX, cuman dia nggak bertahan lama ya, paling mungkin 2 hari itu udah ngedrop lagi teman-teman. Nah, itulah yang membuat kita merasa terganggu dan berpikir kembali ya, apakah nanti kita bakal mencoba All New NMAX di tahun-tahun berikutnya gitu guys ya. Artinya ya buat teman-teman yang belum beli, kalian harus memperhatikan ya, atau perhatikan dengan sebaik-baiknya apakah kalian mau pilih All New NMAX yang 2022 connected ABS atau yang standar gitu. Cuman untuk yang lain-lainnya itu ya saya rasa kalau nggak ada kendala cukup nyaman banget ya untuk sekelas motor NMAX ini kita bawa kemana-mana gitu ya. Oke guys, jadi selanjutnya kekurangan Yamaha NMAX ini itu terletak pada bodi ya. Jadi bodi NMAX ini dia penguncinya itu bukan baut ya, bukan baut, tapi baut plastik gitu ya. Itu bukan baut namanya, cuman kayak sejenis klip gitu ya. Nah, kekurangannya itu ketika kita sudah sering menggunakan baut ini ya, sudah beberapa lama, apalagi kalau motor ini sering kita bawa di apa ya, jalan yang nggak rata, itu tiba-tiba atau beberapa hari kemudian atau beberapa bulan kemudian dia akan ada suara pada bodi motor ya, khususnya yang di depan gitu ya. Nah, kalau kita bandingkan dengan generasi sebelumnya yang all ya, yang 2019 itu bodinya itu lebih kokoh teman-teman ya. Apalagi mereka itu menggunakan baut yang baut memang baut itu yang keras gitu teman-teman, bukan dari plastik gitu guys ya. Nah, jadi ini ketika kita bawa di RPM rendah dia akan bunyi gitu ya, bunyi yang nggak terlalu nyaman ya, apalagi kalau di jalan yang nggak rata gitu guys ya. Jadi teman-teman, kalau menurut aku sih penggunaan dari aplikasi Yamaha Connect ini mungkin tidak, kalau menurut aku sih ya tidak terlalu penting ya. Harusnya sih untuk Yamaha itu dia lebih memfokuskan kepada kualitas ya, apalagi kalau memang NMAX ini kan udah namanya itu udah besar banget ya, dia memang saingannya itu PCX gitu ya. Cuman masalahnya semakin semakin tinggi bukan semakin bagus, tapi malah semakin turun ya, apalagi kalau ada penerapan teknologi tertinggi gitu ya. Untuk yang lainnya sih aman-aman aja teman-teman ya, cuman tidak semua motor mengalami kendala yang seperti ini, tapi kebanyakan yang aku tanya di grup, di WhatsApp, di Facebook itu hampir rata-rata ya kasusnya itu sama, mulai dari aki ngedrop, gredek, terus bodinya getar gitu guys ya. Jadi ya teman-teman, kalau yang mau beli All New NMAX kalian harus pikir baik ya, kalian lihat reviewnya, lihat kekurangannya apa ya. Memang kebanyakan motor itu ada kekurangan dan ada kelebihan, jadi ya tergantung teman-teman mau pilih yang gimana gitu ya, tergantung kalian. Kalau memang kalian udah siap dengan kekurangan dan kelebihan, kalian bisa menggunakan motor All New NMAX yang 2022. Nah, terus untuk posisi ridingnya itu dia kalau NMAX All ya, NMAX All yang 2019 itu dia kan stangnya itu dia, posisi stangnya itu agak lebih tinggi, dia memang benar kayak jet ski gitu ya, agak lebih tinggi seperti ini teman-teman ya. Cuman kalau ini yang 2022 dia dibuatnya agak lebih rendah ya, cuman masih nyaman ya di kala ketika kita touring gitu ya, masih nyaman, jadi badan kita tidak terlalu capek ya, jadi masih mantap lah posisinya, nyaman buat kita riding jauh-jauh gitu ya, tidak bisa tidak membuat badan kita pegel gitu ya. Ya selebihnya nyaman-nyaman aja ya penggunaan motor All New NMAX yang 2022. Cuman buat teman-teman yang pengen beli ya, kalian harus berpikir 2 kali ya, apakah kalian siap dengan kekurangan dan kelebihan dari All New NMAX yang tahun 2022 ini. Nah, mungkin videonya cukup sampai sekarang aja ya buat teman-teman.
Yang baru bergabung jangan lupa di klik tombol subscribe, di like, di share juga ke teman-teman biar aku juga tambah semangat untuk bikin konten video selanjutnya. Oke guys, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.